Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa-doa burukmu untuk mantan tidak terkabul karena mantan adalah jodohmu. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini ya. Jadi seperti beberapa kali saya sampaikan, kalau kita makan minum sehari 3 kali untuk fisik kita, maka ruhani kita juga butuh asupan gizi 3 kali sehari. Ya, caranya dengan melihat video-video yang ada di channel kita ini ya. Jadi segera pencet tombol subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga panjang umur, sehat walafiat selalu, dan mudah rezekinya. Amin. Ya, jadi ya, ini pertanyaan yang banyak diajukan ya, melihat suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, atau calon suami atau calon istrinya pergi dengan orang lain, marah kan? Kemudian berdoa yang buruk, berdoa yang jelek lah ya. Kamu mengkhianati saya, kamu akan begini. Ya, setelah itu berdoa, ya Allah, dia sudah berkhianat kepada saya, maka jadikan dia begini. Jadi tidak cuma didoakan, disumpahi juga. Ya. Tetapi dalam proses perjalanan waktu, kok dia melihat mantannya oke-oke saja, sehat walafiat ya, happy saja. Kenapa doa yang buruk untuk mantannya tadi tidak terkabul? Padahal kita sering kan membahas bahwa doa orang yang terzolimi atau dizolimi itu adalah doa yang terkabul. Kenapa kita merasa kita terzolimi, mendoakan mantan yang buruk, tapi kok tidak terkabul? Dan disitulah misterinya yang coba kita jawab ya. Saya punya cukup banyak teman ya, sahabat, yang ketika mereka ini lagi runyam nih ya, rumah tangga, tidak hanya pas runyam lah, setiap hari ya, orang berumah tangga kan angkel, kesal ya, jengkel. Jadi orang di dalam rumah tangga itu kan bertengkar itu ya biasa-biasa saja. Beda pandangan ya, berdebat, bertengkar, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi ya. Dan di situ manusia belajar untuk mengelola emosinya, belajar untuk menjadi lebih dewasa, lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau dulu bertengkar ya, bisa 2 hari tidak bertegur sapa padahal satu rumah. Kalau sekarang setelah mungkin menikah 5 tahun, 10 tahun ya bertengkar, tapi setelah bertengkar langsung masak bareng, nonton TV, dan seterusnya. Jadi manusia itu seluruhnya berproses, belajar untuk menjadi lebih dewasa dari waktu ke waktu. Ya,
Nggak ada kan? Manusia biasa seperti kita, lahir begitu, jadi balita, bisa ngomong, langsung punya kebijaksanaan. Enggak. Semuanya orang biasa seperti kita belajar, berproses dari waktu ke waktu menjadi orang yang lebih bijak. Ya, di dalam pertengkaran itu kan mungkin saking mangkelnya, misal seorang suami mangkel, kesal, jengkel kepada istrinya, dia doakan yang jelek, dia sumpahi bahkan. Mangkel, kesal kepada anaknya, dia marahi, dia sumpahi. Ya, tetapi untungnya tidak terkabul. Kenapa tidak terkabul? Ya karena memang hatinya tidak menghendaki itu kan. Itu cuman ekspresi dari kejengkelan dan kekesalannya. Ya. Jadi hatinya sayang banget sebenarnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Mungkin saking sayangnya, ya, kadang-kadang orang mengekspresikannya dengan kemarahan. Ya. Jadi kenapa manusia begitu? Ya karena memang karakter manusia itu selalu tergesa-gesa. Seperti dengan mantan tadi. Mantannya berkhianat, dia doakan yang buruk-buruk. Kemudian dia bertanya sendiri, kenapa tidak terkabul ya? Itu kan sifat yang tergesa-gesa. Padahal kita tidak pernah tahu misteri apa di balik tidak terkabulnya doa kita tadi. Sangat mungkin di kemudian hari dia adalah jodoh kita. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11 kita diajarkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia mendoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ya. Jadi ya, penjelasan dari ayat ini salah satunya bisa kita lihat di dalam tafsir Al-Muyassar. Ya. Sana dijelaskan bahwa manusia sebagai contoh seorang suami, kadang-kadang dia mendoakan anak istrinya dengan keburukan. Tetapi bentuk kasih sayang Allah, doanya yang buruk-buruk tadi itu tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah doanya yang baik-baik saja untuk anak istrinya. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu hatinya tidak pernah menginginkan itu. Ya. Misal dia doakan ya, dia bilang wah istrinya ini jadi bodoh, misal begitu. Kalau Allah kabulkan jadi bodoh betulan tuh istri, ya Allah kabulkan. Kemudian dalam perjalanannya istrinya betul-betul jadi bodoh begitu, jadi susahlah untuk diberikan pemahaman, pokoknya payahlah begitu. Kan dia juga yang kesusahan. Ya. Dia marah, dia doakan agar istrinya sakit. Tidak Allah kabulkan. Yang Allah kabulkan adalah doanya ketika dia rasional. Dia berdoa agar keluarganya sehat dan seterusnya. Jadi dia doakan, dia sumpahi istrinya biar sakit, istrinya malah tambah sehat. Karena yang Allah kabulkan adalah doanya yang baik. Karena Allah Maha Tahu hatinya tidak pernah menginginkan itu. Kalau sampai istrinya sakit kan dia juga yang repot. Ya, begitu. Dan memang adalah sifat manusia itu selalu tergesa-gesa. Marah, tergesa-gesa. Ya, pengen melihat hasil dari doanya tadi, tergesa-gesa.
Kenapa mantan didoakan yang buruk-buruk dan doa itu tidak terkabul? Tidak terkabul, ya. Artinya, insya Allah di kemudian hari kita dengan mantan sangat mungkin masih saling membutuhkan atau kembali bersama. Yang jika doa itu dikabulkan, kita akan menjadi orang yang paling menyesal di kemudian hari. Misal tuh, hari ini mangkau dengan mantan, didoakan, disumpahi mantannya biar sakit, biar nyungsep. Jika Allah kabulkan, dan tidak tahunya kemudian di kemudian hari, dia adalah jodoh kita, kembali kepada kita dalam keadaan penyakitan, kita akan menjadi orang yang paling menyesal pernah mendoakan yang demikian. Ya. Jadi, kenapa Allah tidak kabulkan doa-doa itu tadi, agar mantan begini, begitu, dan seterusnya, agar kita tidak menyesali doa kita di kemudian hari? Itu ada sesuatu yang bisa kita lihat penghubungnya, ya. Insya Allah di kemudian hari agar kita tidak menyesali doa kita. Semoga, ya, di kemudian hari orang ini, mantan ini adalah seseorang yang menjadi bagian hidup kita. Karena itulah doa yang tidak baik yang kita panjatkan untuk dia tidak dikabulkan, agar mantan ini tetap memberikan manfaat yang maksimal di kemudian hari bagi kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.